Halo, perkenalkan nama aku Cecilia Nadila Putri dengan NIM 112110411 dari kelas MA 21A03. Dengan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Ekonomi Internasional dengan materi neraca pembayaran internasional. Oke, sebelum masuk ke materi intinya, di sini aku akan menjelaskan sedikit apa sih neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan sistematis mengenai semua transaksi ekonomi antar penduduk atau suatu negara dengan negara-negara lain selama periode tertentu. Pengertian penduduk dalam hal ini itu meliputi perorangan atau individu, perusahaan, badan hukum, badan pemerintah, atau siapa saja yang tempat tinggal utamanya di negara tersebut. Transaksi ekonomi berarti pertukaran nilai barang atau jasa ekonomi atau pengalihan kekayaan penduduk suatu negara ke negara lain. Neraca pembayaran ini sendiri memiliki dua sisi, yaitu kredit dan debit. Kredit sendiri adalah transaksi yang menimbulkan hak menerima pembayaran dari penduduk negara lain. Sementara sisi debit adalah transaksi yang menimbulkan kewajiban membayar kepada penduduk negara lain. Semua transaksi kredit masuk ke dalam neraca pembayaran dengan tanda positif, sedangkan transaksi debit masuk dengan tanda negatif. Neraca pembayaran merupakan ringkasan transaksi pada suatu negara tertentu antar warga negara domestik dan asing pada suatu periode tertentu. Neraca ini mencerminkan akuntansi dari transaksi internasional atau suatu negara pada periode tertentu. Neraca ini mencatat transaksi usaha individu maupun negara. Isi laporan neraca pembayaran yang paling penting adalah neraca berjalan dan neraca modal. Membandingkan investasi ke luar negeri negatif atau debit dan investasi asing ke dalam negeri positif atau kredit dalam periode tertentu. Nah, selanjutnya, apa sih neraca pembayaran internasional? Neraca pembayaran internasional suatu negara yang biasa juga disebut neraca pembayaran luar negeri, balance of payments, balance of international payments, atau international balance of payment. Biasa didefinisikan sebagai suatu ikhtisar yang tersusun secara sistematika yang memuat semua transaksi ekonomi luar negeri yang diadakan oleh penduduk negara bersangkutan untuk jangka waktu tertentu. Oke, selanjutnya ada komponen dari neraca pembayaran. Yang pertama ada neraca barang atau neraca perdagangan. Neraca barang dan neraca jasa disebut juga neraca transaksi berjalan atau current account. Rekening transaksi berjalan atau current account merupakan neraca pembayaran internasional yang menyatat semua transaksi barang dan jasa. Transaksi barang ini meliputi ekspor barang, termasuk barang-barang yang bisa dilihat secara fisik, misalnya minyak, tembakau, tanah, kayu, karet, dan sebagainya. Ekspor barang merupakan transaksi kredit karena transaksi itu menimbulkan hak untuk menerima pembayaran. Oke, selanjutnya ada komponen neraca pembayaran. Yang pertama itu ada neraca barang atau neraca perdagangan. Neraca barang dan neraca jasa disebut juga neraca transaksi berjalan atau current account. Rekening transaksi berjalan atau current account merupakan neraca pembayaran yang mencatat seluruh transaksi barang dan jasa. Transaksi barang ini meliputi ekspor barang, termasuk barang-barang yang bisa dilihat secara fisik. Misalnya, ada minyak, tembakau, tanah, kayu, karet, dan sebagainya. Sedangkan ekspor barang merupakan transaksi kredit karena transaksi itu menimbulkan hak untuk menerima pembayaran yang menyebabkan terjadinya aliran uang atau dana masuk ke dalam negeri. Impor barang meliputi barang-barang konsumsi, barang modal, dan bahan mentah untuk industri. Impor barang-barang merupakan transaksi debit karena menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada negara lain. Rekening ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada neraca perdagangan atau balance of trade
yang mencatat selisih antara ekspor dan impor barang yang diperdagangkan dalam perdagangan internasional. Yang kedua ada neraca jasa atau service balance yang mencatat transaksi ekspor dan impor jasa, termasuk pembayaran bunga dan dividen, pengeluaran militer dan turis. Yang ketiga, neraca transfer unilateral atau unilateral transfers balance yang mencatat hibah balik dari perseorangan maupun pemerintah. Sumber-sumber dana yang ditunjukkan oleh tanda positif kredit. Selanjutnya ada neraca modal atau capital account. Neraca modal atau capital account merupakan neraca pembayaran internasional yang menunjukkan aliran modal finansial baik yang langsung diperdagangkan maupun untuk membayar barang dan jasa. Dengan kata lain, rekening ini mencerminkan perubahan kepemilikan jangka panjang dari suatu negara dan kekayaan finansial jangka pendek. Selanjutnya ada reserve account. Reserve account merupakan neraca pembayaran internasional yang mencatat hasil bersih dari cadangan devisa yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk valuta asing. Yang selanjutnya adalah lalu lintas moneter atau accommodating transaction. Transaksi lalu lintas moneter adalah semua transaksi jual beli yang terjadi dari suatu negara atau ke luar negeri. Transaksi ini sering disebut accommodating transaction sebab merupakan transaksi yang timbul sebagai akibat dari adanya transaksi lain. Selanjutnya ada surplus dan defisit neraca pembayaran. Neraca perdagangan dikatakan surplus bila nilai ekspor barang lebih besar daripada impornya. Kebijakan neraca pembayaran ditunjukkan untuk lebih meningkatkan penerimaan devisa dari ekspor guna memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Oke, sekian penjelasan dari materi tentang neraca pembayaran internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.